UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan tema kita untuk malam hari ini adalah The Craft UKM Kerajinan Dekorasi Limbah Kayu Modern. Saya perkenalkan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Eko Setiari Murtanto. Beliau founder The Craft Indonesia. Mas Eko, selamat malam. Apa kabar, Mas? Halo, selamat malam. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih waktunya. Iya, terdengar jelas ya suara dari kami ya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ada Coach Getty juga, Margeti Herwin, yang selalu mendampingi saya yang dalam acara ini. Beliau adalah Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Malam, Coach Getty, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rudi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Eko juga sudah tersambung. Bisa disapa dulu nih, Coach. Yes. Apa kabar, Mas Eko? Alhamdulillah, Coach Getty sehat. Wah, luar biasa. Semangat terus. Ya, saya penasaran loh ini nanti Coach tentang produk-produk kerajinan dari limbah kayu, tetapi justru menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai premium ya. Dan ini yang dikirakan oleh Mas Eko sendiri. Dan silakan pendengar, nanti kami undang Anda untuk dapat bergabung dalam perbincangan kita di malam hari ini. 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Saya langsung ke Mas Eko Setiari Murtanto, founder The Craft Indonesia. Konsep awal The Craft hingga menjadi bisnis yang sebesar ini, seperti ini, apa ini, Mas? Jadi kalau bicara konsep tuh kan ada awalnya. Iya, Mas Eko mohon maaf suaranya kecil sekali nih, Mas ya. Iya. Kita berangkat dari COVID. Jadi kan banyak sebenarnya di lingkungan kita tuh penting kan, karena lama di rumah kita perlu masak gitu kan. Kemudian dari situ kita punya inisiatif tuh gimana kalau kita bantu teman-teman UMKM pada waktu itu untuk foto makanan. Nah, propertinya kita menggunakan produk-produk kayu. Sekarang ini jadi salah satu produk yang di Craft Indonesia pasarkan gitu. Jadi dulunya cuma properti foto, kemudian kita create, kemudian kita bisa gitu ya. Oh, awalnya properti foto itu ya? Iya. Oke. Dan diposting, ternyata banyak yang tertarik tuh sama produk properti itu. Dari situlah kita berpikir kenapa nggak dijual aja gitu kan? Iya. Berangkat dari properti, ternyata peminatnya atau permintaannya cukup tinggi. Nah, iya pada waktu itu pandemi. Ketika itu atau bahkan yang terpikir, apa yang membuat The Craft ini dikatakan unggul dibandingkan kompetitor lain ini, Mas Eko? Mungkin kalau pembedanya ya, value-nya kita tuh selalu memberikan ruang sebenarnya kepada konsumen ya, untuk menuangkan idenya mereka juga, idealisme. Biasanya kan konsumen sebagai pembeli dalam hal ini yang punya uang gitu kan, mereka ingin ada bagian ide-ide mereka yang dimasukkan ke produk. Nah, kita di The Craft Indonesia itu memberikan ruang sebenarnya. Jadi kita memberikan istilahnya layanan berupa custom produk. Jadi produk-produk kita akhirnya banyak yang kita custom dengan menambahkan gambar-gambar, sebenarnya gambar-gambar, tema-tema sesuai eventnya gitu, mengangkat budaya Nusantara, kemudian juga mengikuti event sesuai keinginan klien. Nah, gambar ini kita create, benar-benar kita gambar gitu, jadi baru, kemudian nanti si kayu-kayu ini ibaratnya kanvasnya lah gitu. Jadi biasanya kanvas pakai untuk melukis, ini kayu jadi kanvas, dan di atas kayu inilah kita berkreasi sebenarnya di situ. Yang akhirnya orang melihat The Craft Indonesia itu berwarna-warni gitu ya, karena di produk-produknya memang identik dengan gambar-gambar yang berwarna. Ada tema mudik kalau sekarang kan mendekati Idul Fitri, kemudian ada tema Christmas, ada tema 17-an dan lain sebagainya gitu, ada tema pasar lah gitu. Nah, itu yang mungkin membuat orang jadi berminat untuk membeli produk The Craft Indonesia. Ya, dan ini juga kami tampilkan ya video ataupun tayangan prosesnya sampai menjadi bahan akhirnya, dan memang bagus banget ini. Memang saat ini
menjadi ataupun menjadi ya banyak yang sangat menyukai, bahkan ini juga memiliki nilai tersendiri. Baik, kalau produknya sendiri ini sudah dipasarkan kemana saja nih Mas Eko? Produk di lokal mungkin kita bisa ditemui di beberapa supermarket ya besar gitu. Kemudian ada di beberapa hotel. Kemudian kalau untuk pasar luar kita pernah kirim ke UK, kita pernah kirim ke Singapura. Kemudian kita juga banyak pelanggan kita adalah wisatawan-wisatawan yang mancanegara datang ke Indonesia tapi pulang biasanya beli di daerah Indonesia. Belum pulang hampir beli ada dari Jerman, Belgia, kemudian Korea, Arab lah, macam-macam lah gitu. Iya. Saya ke Coach Getty dulu ini. Dari apa 3 penjelasan dari Mas Eko tadi di awal ini, Coach. Kalau misalnya saya ataupun juga pemirsa pendengar yang ingin membangun di sektor usaha yang sama, apa yang perlu dilakukan dulu? Konsep awalnya apa yang harus dipahami dulu nih, Coach? Jadi The Craft ini berawal dari satu kreatif gitu ya. Konsep ide yang kreatif, terus adaptif, terus inovatif. Artinya bukan sekedar buat craft ya, ini namanya wooden craft gitu ya, craft dari kayu yang bahannya dari limbah kayu, dan ini luar biasa ya, kayu yang memang banyak di Indonesia limbahnya dimanfaatkan sehingga menjadi sebuah produk yang kalau saya lihat ini sangat kreatif ya, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan cuma sekedar craft, tapi ini juga memperkenalkan budaya. Jadi ada gambarnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu strategi level up dari The Craft yang awalnya cuma menjual produk, sekarang mereka memperkenalkan budaya lewat produk yang mereka buat. Jadi UKM itu kalau mereka cuma buat produk, mereka hanya dapat produsen pembuat produk. Tapi kalau kita kemas menjadi satu hal yang unik, satu hal yang memiliki nilai arts gitu ya, ini akan menjadi sebuah keunggulan. Sehingga The Craft berhasil masuk blue ocean business. Nggak ada yang nyamain gitu ya. Ini luar biasa Bang Rudi. Nah, ini yang diharapkan UKM Indonesia bukan cuma sekedar berdagang, tapi memiliki bisnis yang mereka bisa kreatif, adaptif, dan inovatif. Oke, dia sudah mulai memproduksi nih, Coach. Tetapi ada tantangan yang dirasa bagaimana untuk pemasaran yang cocok, yang tepat dari produk kreatif yang diciptakan ini, Coach. Jadi pada saat kita membuat sebuah produk, kita harus lihat dulu kita mau masuk pasar yang mana. Nah, kebanyakan di kita UKM-nya hanya jual produk sehingga main murah-murahan harga, akhirnya berdarah-darah dan mereka akhirnya keluar dari bisnis itu ganti bisnis lain. Padahal kesalahannya bukan bisnisnya, tapi bagaimana seorang pebisnis itu bisa kreatif ya, sehingga dia bisa bertahan, menunjukkan sebuah keunikan ya, menunjukkan sebuah identitas bisnis yang berbeda, sehingga akhirnya dia bisa memiliki pasar yang kuat dan dia tidak akan kehabisan prospek maupun customer di bidang usahanya nih, Bang Rudi. Ini yang tadi dibilang, kenapa harus kita buat sesuatu yang unik supaya kita bisa memberikan dengan kualitas terbaik, value yang benar-benar dibutuhkan, sehingga antara produk dan value itu match, antara customer dengan produk match, sehingga pasar menerimanya dan akhirnya itu menjadi sebuah produk yang sustainable. Ini menarik ini. Saya langsung kembali ke Mas Eko nih. Yang disampaikan Coach Getty itu bagi saya adalah tidak boleh berhenti dari sebuah proses kreatif tadi nih, Coach ya. Nah, Mas Eko bagaimana strategi proses kreatifnya itu untuk terus membuat produk-produk yang menarik, produk-produk yang memiliki value di pasar ini? Jadi kalau bicara kreatif, ini memang The Craft Indonesia kan nama tengahnya. Jadi share value kita di The Craft Indonesia. Mas, mohon maaf suaranya mungkin suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang ini. Mungkin agak miring ke kanan. Kalau miring ke kanan suaranya bagus kedengeran itunya. Aman nih, Coach. Jadi kalau
bicara kreativitas ya, memang kayaknya The Craft Indonesia ada nama tengahnya tuh kreatif Mas. Jadi memang kita kan basicnya dulu orang-orang kreatif gitu ya. Akhirnya kita shifting gitu balik craft ini. Ya mungkin kita supaya survive itu kita mulai kolaborasi gitu. Jadi kan nggak mungkin kita bertahan jauh gitu kalau sendirian ya katanya kan. Jadi memang harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu udah jadi bagian dari keharusan kalau di The Craft Indonesia. Gitu. Kadang untuk menghasilkan sebuah produk itu yang bisa laris di pasaran, mungkin ketika ada satu produk bagus kita bisa jual 100, tapi ketika kolaborasi dengan produk lain bisa laku 1000. Itu yang kita alami gitu. Jadi ada kolaborasi di situ, bahkan semakin hari itu semakin intens tuh kolaborasi yang The Craft Indonesia bangun, bukan cuma dengan sesama UMKM gitu, tapi kita juga mulai menambah kolaborasi dengan akademisi gitu kan. Kita membuat website, itu kita udah mulai kolaborasi itu dengan teman-teman mahasiswa, terus mulai membuat desain-desain, kita juga menerima teman-teman magang dari beberapa kampus. Harapannya supaya ide-ide baru dari Gen Z itu juga bisa kita adaptasi ya, kita sedang suka apa gitu. Dari situ kita create produknya gitu. Jadi base-nya memang ada kebutuhan dan ada adaptif dari teman-teman mahasiswa gitu kan, dari teman-teman Gen Z. Mungkin itu salah satunya kolaborasi. Selama ini apa yang menjadi kerap kali dianggap menjadi sebuah tantangan terbesar dalam bisnis yang dijalani oleh Mas Eko di The Craft ini, dan cara mengatasinya seperti apa ini Mas? Kalau di awal mungkin kan terkait pricing yang tadi disampaikan Coach Getty juga gitu kan. Kalau dulu kita awal muncul kan memang kita merangkul banyak pengrajin gitu ya, karena pada waktu itu pandemi, kita sangat sadar teman-teman pengrajin lagi sepi job. Nah di situ kita masuk gitu, tapi semakin kesini kan kita nggak mau terjebak tuh sama tadi yang Coach Getty sampaikan, berdagang aja gitu, jual produk yang which is itu sama gitu sama pengrajin dan sama kompetitor yang lain ketika pasca pandemi kan. Akhirnya kita kan keluar dari zona itu ya. Kita munculkan kreativitas gitu. Nah itu di awal untuk bisa diterima bahwa produk kita tuh beda memang sulit, karena ketika kita bilang beda kemudian harganya kita naikkan, kita berusaha mencari positioning pada waktu itu awalnya agak sulit, tapi berjalannya waktu orang udah mulai kenal kenapa kita berbeda, kenapa harga kita beda gitu. Dari situ perlahan. Nah tantangan berikutnya yang kita hadapi waktu itu kapasitas produksi. Jadi salah satu PR-nya waktu itu kapasitas produksi. Coach Getty juga mungkin aware tuh, kita pernah didampingin Coach Getty. Nah salah satu strateginya waktu itu kita coba kolaborasi tadi. Jadi ternyata banyak di Jakarta tuh, ya nggak banyak sih, ada sekolah-sekolah kejuruan yang memang punya jurusan kayu. Nah itu kita manfaatkan untuk kolaborasi. Jadi mereka bisa juga, instead mereka cuman sekedar praktek, mereka bisa prakteknya adalah membuat produk-produknya The Craft Indonesia, tapi tetap dengan pengawasan ya, dengan quality control gitu. Jadi ketika nanti kita butuh supply produk yang banyak ya, teman-teman SMK ini, vocational school ini bisa jadi support buat The Craft Indonesia gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, Coach, ada yang disampaikan Mas Eko tadi, kalau menghadapi persaingan dalam produk kerajinan, ini apa yang harus pemahaman atau pengetahuan yang harus dimiliki bagi pelaku UMKM di dunia kreatif ini, Coach? Iya, tentu paling utama adalah produknya bagus, kualitasnya bagus, dan harganya cocok gitu ya. Itu yang menjadi satu hal utama untuk bisa memenangi persaingan di pasar. Karena kalau kita lihat kerajinan kayu ini banyak banget gitu ya. Tetapi secara umum kerajinan kayu itu memang peralatan dari kayu yang dibuat all handmade gitu ya. Dan itu mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda. Tetapi kalau Mas Eko ini The Craft-nya bukan cuma bikin peralatan yang bisa digunakan, tapi ada nilai arts-nya, ada nilai seninya. Disitulah yang The Craft ini tidak bisa dibandingkan dengan kerajinan kayu yang ada pada umumnya. Ini yang harus teman-teman UKM melihat
ini menjadi sebuah inspiratif gitu ya. Ini menjadi inspirasi dan akhirnya bisa juga ya kalau saya sih ambil idenya coba buat yang original dari produk kita masing-masing sehingga kita tidak menjiplak orang punya ide yang mirip tapi kita membangun sesuatu yang berbeda. Itu poin utamanya Bang Ruby. Iya. Baik, Mas Eko boleh diinfokan produknya apa aja sih nih Mas? Basicnya produknya kan semua produk kitchenware awalnya. Oh kitchenware, oke. Mungkin bisa dibayangin kayak talenan. Iya, gitu. tadi saya lihat itu. Piring, terus merambah ke coffee tray, coaster, gantungan kunci. Ya, dulu polos. Nah, yang membedakan itu tadi semua sekarang bergambar. Jadi selalu ada gambarnya. Dan gambarnya itu bisa kita adjust sesuai event, sesuai tema, sesuai culture yang diinginkan. Itu PR-nya memang kita semakin banyak gambar yang harus dibuat, tapi itulah tantangannya kan. Kita kerja sama teman-teman mahasiswa supaya menghasilkan gambar-gambar baru yang menarik orang untuk wah gambarnya lucu nih, kalau Jepang bilang kawaii gitu kan. Jadi ya dari situlah kita terus gambar terus gitu ya, produktif gitu. Berapa banyak Mas pekerja ataupun yang terlibat dalam proses kreatif di The Craft ini? Kalau di tim utamanya sih kita ada 5 orang ya, kita berlima gitu kan di sini di Jakarta Barat. Tapi untuk pengrajin mungkin sekitar 40 sampai 50 orang yang terlibat ya kalau kita lihat dari semua produk itu gitu ya. Oke, baik Mas Eko dan juga Coach, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi dan silakan pendengar untuk Anda nanti kami undang untuk dapat berpartisipasi dalam diskusi kita di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. The Craft UKM Kerajinan Dekorasi Limbah Kayu Modern masih bersama dengan founder The Craft Indonesia Eko Setiari Murtanto dan tentu bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm Coach Margetti Herwin. Coach, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Eko di sesi sebelumnya, tetapi saya juga ingin tahu akhirnya apa yang kerap menjadi kesalahan dalam pemasaran yang kerap kali dilakukan oleh pelaku UKM ini, Coach. Jadi banyak strategi pemasaran itu ya dia tidak memenuhi 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah strategi pemasaran itu ada offeringnya enggak gitu ya. Terus bagaimana dengan desain kopinya, itu menarik enggak? Karena kalau misalnya kita bilang itu cuma diiklankan tapi itu cuma informasi, berarti itu pemasarannya orang cuma lihat itu sebagai informasi. Iya. Seberapa kita memasarkan dari misalnya gambar kita di Instagram, mungkin di YouTube atau mungkin di website kita, itu nggak jelas. Ini kepada segmen market yang mana? Iya. Jadi tertarget, ada offering, ada desain yang bagus. 3 hal ini yang utama. Tapi kalau sudah nggak tertarget, ya misalnya bagi Anda yang membutuhkan baju. Nah itu ke siapa? Headline-nya akan lebih bagus bagi Anda eksekutif muda. Nah jelas eksekutif muda. Pasarnya jelas di situ. Pasarnya jelas karena itu adalah tertarget, tersegmen. Baru masuk kepada value-nya. Baru masuk kepada offering-nya. Dengan menggunakan ini Anda akan seperti apa? Begitu ya. Offering-nya adalah ini adalah produk dengan edisi limited gitu ya. Untuk Anda bisa membelinya hanya dalam jangka waktu 3 hari. Jadi dikasih batasan, ya, dikasih target, promosinya jelas, orang langsung menghubungi. Tetapi yang gagal adalah dia cuma menginformasikan. Produk keramik terbaru. Ya semua orang juga punya produk keramik terbaru gitu. Misalnya bagi pemilik rumah yang peduli, itu udah jelas segmennya pemilik rumah yang peduli. Tapi ini yang diiklankan adalah keramik terbaru. Ya, keramik untuk siapa? Nggak jelas segmennya. Nah itu hal kecil, tapi ya offeringnya juga nggak ada di situ. Offeringnya nggak ada, gitu ya. Itu banyak yang mungkin karena merasa yang penting diiklanin, Coach. Loh, orang sekedar diiklanin, informasi. Iya, orang kalau dia datang ke
Instagram kita atau datang ke sosial media kita, dia melihat barangnya, dia membayangkan ya ini barang biasa aja. Karena tidak ada sesuatu value yang ditampilkan, sesuatu keunikan yang ditampilkan dari gambar. Gitu Bang Rudi. Kita terima dulu pendengar ini, Coach Getty dan juga Mas Eko. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin. Ya, selamat malam. Iya, silakan Pak Udin. Yang membuat tertarik masyarakat Indonesia agar jadi UMKM muda gitu apa, gimana? Terima kasih. Yang diulang Pak, yang membuat tertarik? Jadi membuat tertarik bagi UMKM. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Udin ya. Baik, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam juga Bung Rudi. Iya, selamat malam Bu Dinda. Silakan, ada Coach Getty dan juga Mas Eko. Malam Coach dan Mas Eko juga selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Kalau dengar karya-karya Mas Eko keren banget deh ya. Kebayang gitu keren, karena kebetulan aku tuh suka banget sama yang namanya kayu, bambu dan sebagainya. Wow. Nanti di spill Bu, di mana bisa dilihat ya? Bisa lihat di IG-nya The Craft itu, The Craft Indonesia. DCRAFT Indonesia. Iya. Begitu, tertarik banget deh kalau dengar kayu, urusan kayu, itu apalagi di tangan orang yang kreatif. Luar biasa hasilnya ya. Coach Getty. Yes, Bu. Jadi tadi menurut Coach Getty ini, Mas Eko ini selain memang kreativitasnya yang tinggi dan mungkin juga ada basic begitu, terus jadi kata-kata juga dalam pemasaran, kata-kata juga harus tepat gitu ya Coach ya. Benar Bu. Gitu ya. Jadi Coach Getty melihat Mas Eko ini dalam pemasaran dan dalam berkarya, dalam karya-karyanya itu apakah masih ada kekurangan begitu? Biar Mas Eko-nya lebih maju Kak Getty. Ke Mas Eko. Ya, mungkin ada basic ya, karena kalau nggak ada basic tuh sepertinya itu kayu-kayu yang boleh dibilang limbah begitu ya, sudahlah buang-buang aja begitu ya. Tapi karena ada basic mungkin ya, jadi muncullah kreativitas itu. Setelah Mas Eko, setelah bertemu dengan Coach Getty, ini pertanyaan yang selalu nih. Perkembangan apa sih Mas yang dirasa sama Mas Eko? Terus berkarya Mas Eko. Makasih Bu. Semoga masih makin banyak karya-karya yang bagusnya. Coach Getty, makasih banyak Bang. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih, selamat malam Bu Dinda. Coach Getty dulu mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang ditanyakan oleh Bu Dinda di Bogor ini, Coach. Ya, kalau Bu Dinda tanya kekurangan, ya ini hampir seluruh UKM kita tuh kekurangannya adalah produksi gitu ya. Begitu ada pesanan banyak, wah bingung kan, perlu modal ya. Nah ini dialami oleh semua UKM. Makanya UKM kita tuh nggak harus selalu ekspor gitu ya. Tetapi kalaupun harus dipaksakan ekspor, bisa berkolaborasi dengan pabrikan. Nah itu kata-kata saya pabrikan, karena UKM disuruh bikin pabrik ya, satu permodalan, dua juga mereka juga tidak punya kapasitas dan penguasaan yang baik terhadap produksi, kualitas dalam jumlah yang besar. Jadi beberapa hal yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu untuk bisa mengkolaborasikan antara perusahaan besar dengan para UKM. Jadi yang ekspor itu lewat si pengusaha perusahaan besar ini, bahkan kalau pabrikasi mereka yang ngerti pabrikasinya, tetapi hak dan paten dari produk itu tetap si UKM itu dijaga. Itu yang poin pentingnya. Ya, sehingga kita bisa membuat UKM kita ini untuk ekspor. Tapi kalau UKM itu dipaksakan untuk ekspor, permodalannya nggak ada, akhirnya bisnisnya tidak tumbuh, bahkan kena denda mungkin atau kena penalti, karena kalau internasional itu dia ketat sekali dengan yang namanya kewajiban produksinya gitu ya. Karena mereka berbisnis. Itu yang tadi pertanyaan Bu Dinda. Nah, pertanyaan yang tadi Pak Udin ya? Pak Udin. Nah, apa yang membuat UMKM itu tertarik, khususnya yang muda? Semua bisnis dimulai dengan dia punya impian.
Kalau dia nggak punya impian, dia cuma melakukan bisnis untuk cari uang, nggak usah dijalanin. Insya Allah gagal. Karena dia nggak punya impian, dia cuma dagang, dia cuma jualan. Akhirnya begitu nggak dapet duit, ya dia tutup lagi, dia cari lagi yang lain. Nah ini yang hal penting yang selalu pada saat saya melakukan pendampingan di program inkubasi, saya tanya dulu, impian besar menjalankan bisnis ini apa? Visinya apa? Visi itu sesuatu kata yang bagi orang mungkin itu pelengkap. Enggak, itu nyawa dari bisnis. Visi itu. Visi, karena dia adalah high level infrastructures. Ya, jadi dia adalah infrastruktur dasar yang sangat berpengaruh untuk bisnis ini bisa tumbuh ya konsisten ratusan tahun ke depan. Visi, misi, dan value of company. Itu penting. Yeah. Itu yang harus dimulai dulu, dimiliki dulu. Jangan jadi masuk bisnis memang ya jalanin aja dulu coach. Iya memang jalanin aja dulu. Tapi pertanyaannya kamu mau menuju kemana gitu. Itu pertanyaan yang susah dijawab setiap pertanyaan yang saya lakukan. Tapi beberapa yang saya dampingi mereka punya visi misi yang luar biasa saat itu. Komitmen kan. Yes. Cita-cita kedepannya seperti apa. Yes. Mas Eko mungkin bisa menjawab juga yang ditanyakan Bu Dinda tadi setelah bertemu dengan Coach Katie. Bagaimana progres ataupun perkembangan dari The Craft Indonesia itu sendiri. Alhamdulillah kita kan berprogres gitu kan, termasuk tadi urusan impian kan memang selalu ditanyakan kan di awal. Iya, Mas mungkin bisa dibantu lagi. Suaranya hilang lagi. Hilang lagi. Nah iya, gitu Mas. Kayaknya jauh. Ketemu Coach Getty itu kan ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sulit di awal kan Mas. Setelah mimpinya bagaimana gitu. Dan kita juga belajar ternyata mimpi di awal bisa berubah juga nanti di tengah jalan kan. Kita memperbarui mimpinya setelah mimpi yang sebelumnya tercapai diperbarui lagi gitu. Kemudian pada waktu pendampingan dengan Coach Getty kita memang ya melakukan hal-hal yang nggak biasa kita lakukan di awal gitu kan. Mungkin ada rasa berat gitu kan. Ada rasa apa, wah kok ini ribet juga nih. Tapi ternyata kan setelah dilakukan berulang-ulang gitu. Berarti mengulang hal-hal baik gitu kan, lama-lama kan jadi terbiasa. Kayak kita mulai mencatat gitu kan, segala sesuatu yang terkait sama pendapatan gitu kan. Sekarang kayak The Craft Indonesia Bazar tuh kita kan udah hampir 5.000 jam itu tercatat gitu kan, di mana aja bazarnya. Terus misalnya di tempat itu durasinya berapa hari, berapa jam, omsetnya berapa, itu tercatat dengan baik. Kan, terus konsumen-konsumen yang itu juga kita catat dengan baik. Mungkin PR-nya masih ada nih nanti, jelas masih ada terus gitu kan, karena kita punya database misalnya ada 2.000 pelanggan gitu kan, kita belum memanfaatkan dengan maksimal tuh 2.000 itu digitalisasi ya, itu PR-nya tuh masih. Iya. Nah, melihat target ataupun pasar yang dikembangkan The Craft sampai dengan saat ini, bagaimana nih The Craft atau Mas Eko memastikan bahwa bahan baku limbah kayu ini akan selalu tersedia, Mas? Ya, jadi memang kalau kita bicara kayu kan sebenarnya dia salah satu sumber alam yang terbarukan gitu ya. Bisa kita tanam kembali. Ya. Memang ada durasi kan kalau kita bicara kayu, apalagi kayu jati ya kalau di Departemen Indonesia itu kan. Tapi dari satu sisi mungkin pemerintah juga aware terhadap itu. Jadi pemerintah juga mengeluarkan dalam hal ini kan Kementerian Kehutanan yang sempat mengeluarkan bibit jati Nusantara gitu. Oh ya. Bibitnya kan lebih cepat tumbuh, jadi panennya juga lebih cepat. Ya. Kedua juga kita memang karena kita bermain craft ya, jadi memang bukan kayu-kayu besar yang kita bayangkan gelondongan segede-gede apa yang kita lihat di hutan, tidak seperti itu gitu. Mungkin kita dari bekas-bekas furniture, potongan gitu yang biasanya dibakar, ternyata bisa dijadikan gantungan kunci gitu kan. Kita ya selama industri furniture-nya ada gitu, dengan itu harusnya limbah kayunya juga tersedia gitu selama industri furniture-nya mungkin yang besar juga ada gitu kan. Oke. Kalau strategi harga seperti apa yang diterapkan agar tetap bisa kompetitif dengan produk-produk lain ini, Mas? Ya, kalau harga memang sebagian konsumen menganggap The Craft Indonesia kan mainnya di segmen menengah ke atas gitu kan. Buat beberapa produknya memang ada harganya yang terkesan tinggi gitu kan. Tapi kembali lagi sih karena memang kita value-nya tadi kita punya desain unik gitu, berbeda dan bisa di custom. Kemudian untuk bertahan itu kita memasarkan produknya kan di semua channel, ada lewat chat juga. Kemudian kita
mulai di awal itu main di perorangan retail, makin ke sini The Craft Indonesia tuh kita senangnya ngajarnya B2G gitu kan. Jadi produknya dijual ke bisnis. Jadi kita selalu memancing, misalnya kita ada pengadaan hampers atau souvenir, nanti kita posting untuk memancing instansi atau kementerian dan organisasi besar lainnya bisa ikut membeli produknya The Craft Indonesia. Oke, Coach, ya kata custom tadi itu kan melibatkan pelanggan atau konsumen dalam sebuah industri kita, terutama dalam industri kreatif. Bagaimana membangunnya itu, Coach, sehingga betul-betul mereka itu terlibat dan ikut menentukan kreativitas pelanggan ke dalam produk yang ingin dia beli atau dia pesan ini, Coach? Ya, jadi kadang-kadang kita ini mendapatkan inspirasi dari pelanggan kita. Karena kadang-kadang idenya mereka, usulannya mereka tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Sehingga kita akhirnya membuat dan akhirnya ternyata itu rupanya banyak dicari gitu ya. Nah, inilah yang mesti dibangun customer relationship yang dekat gitu ya. Karena kritikan dari pelanggan kita itu sebenarnya jangan diabaikan. Karena itu kadang-kadang orang-orang yang cinta dengan bisnis kita, cinta dengan produk kita, itulah orang-orang yang mengkritik gitu. Dibanding orang-orang itu tidak pernah mengomentari tentang bisnis kita, atau dia hilang dan dia tidak pernah balik lagi untuk membelinya kembali. Jadi usulan dari ide-ide dari pelanggan-pelanggan kita itu mesti kita punya sistemnya untuk kita tampung, dan custom itu menjadi sebuah hal yang unik karena tidak ada duanya gitu. Saya punya klien di Solo ya sama Bandung yang sablon kaos tapi gambarnya custom. Nah, itu membuat orang itu bisa membuat kaos sesuai dengan desainnya sendiri gitu. Limited edition. Dia bikin untuk keluarganya dengan gambar kartun keluarganya. Jadi itu sudah menjadi tren karena tidak ada yang sama. Kalau dia pakai jalan atau dia ketemu sama orang atau ke mall, orang lihat kok bajunya unik banget ya. Orang cari, ini di mana baju ini? Dia bikin sendiri gitu. Jadi ini salah satu hal yang saat ini mungkin dilakukan dengan adanya teknologi, dengan adanya kecepatan proses, semua bisa dilakukan dengan instan. Bahkan sekarang ada printing 3D, printing 3D. Jadi semua itu nggak ada batasannya lagi. Cuma bagaimana kita mengantisipasi, terus membuat semua permintaan itu menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Dan saat ini, Coach, di dalam dunia digital, kita mengenal yang namanya influencer, kemudian komunitas-komunitas juga. Nah, seperlu apa sebuah produk kreatif, proses kreatif ini juga berkolaborasi dengan mereka, influencer ataupun komunitas ini, Coach? Kadang-kadang pada saat influencer itu kita butuhkan untuk memasarkan produk kita, tentu produk ini yang mungkin persaingannya sangat ketat ya. Kalau sekarang itu banyak yang menggunakan influencer, misalnya skincare gitu ya. Karena tumbuhnya luar biasa. Sehingga orang tuh nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang bagus. Kadang-kadang dia pakai influencer yang top gitu ya, tapi ternyata produknya kurang bagus dan itu menjadi masalah. Jadi sekarang ini para produsen dari produk menggunakan influencer yang memang pelanggannya juga gitu. Jadi namanya testimonial gitu. Tidak harus dengan KOL karena orang ini ini iklan nih, ini di set nih gitu ya. Tapi kalau natural kalau testimonial dari pelanggan-pelanggan yang pakai produk kita, itu orang malah jadi lebih percaya karena orang itu menggunakan. Nah, ini yang saya bilang bahwa bagaimana orang tahu value yang kita jual tanpa orang itu ketemu dengan kita. Itu yang nggak banyak dibikin di konten, sehingga kalau kita sudah bisa menjelaskan identitas, kualitas, dan value bisnis kita dalam bentuk konten yang kita buat, dan itu akan menarik banyak orang dari manapun. Itu yang tadi saya maksud. Karena kalau kita custom artinya kan melibatkan konsumen. Testimoni akan muncul. Bagaimana kalau kita menggunakan jasa pihak lain? Tentu proximity-nya akan lebih dekat dengan konsumen langsung ya, Coach ya. Di situ kelebihannya. Baik. Saya kembali ke Mas Eko nih. Mas, kalau di Craft sendiri bagaimana terus mengupayakan menyesuaikan dengan tren yang ada, yang mungkin nanti akan menjadi yang pertama atau bahkan meningkatkan nilai dan juga tentu penjualan di masyarakat itu sendiri, Mas? Ya, jadi kalau
tren. Kita kalau tren itu kita selalu mencoba sih memang keluar dari zona nyamannya kan. Kemarin kita jual polos-polos, kemudian kita mulai menjual produk dengan bergambar. Nah kayaknya ini best sellernya ada di situ, value-nya juga di situ. Nah mungkin kedepannya yang akan lebih banyak nanti adalah seberapa banyak gambar yang bisa kita buat supaya konsumen-konsumen ini banyak pilihan gitu. Jadi ketika apapun eventnya, The Craft Indonesia udah siap. Mau event wedding bisa untuk souvenir, mau event Christmas bisa, tahun baru bisa. Jadi semakin banyak momen-momen yang bisa kita bagi dengan konsumen, nah itu menurut kita peluang. Dari situlah kita bisa masuk nanti ke semua event, ya bahkan dari yang hal-hal kecil lah, misalnya kita, ya orang Indonesia kan selalu ingin berbagi ya di setiap momen gitu kan. Nah, berbaginya juga pengennya diingat gitu, itu kata kuncinya sih. Jadi supaya diingat ya custom tadi tuh yang jadi kekuatan gitu kan. Setiap Ramadan atau Idul Fitri pasti kirim-kiriman hampers gitu. Nah, kita harus muncul di situ tuh dengan value kita. Gitu. Kalau untuk menjaga kualitas produknya sendiri, apakah memang ada terapan yang selalu dilakukan ini, Mas Eko? Ya kita selalu coba R&D dulu sih. Memang kan ketika kita keluar dengan gambar, misalnya kita pernah bermain kolaborasi material kayu dengan stiker. Kita coba gimana caranya tuh supaya dia awet. Kemudian kita main kayu stiker dengan resin. Kita coba lagi R&D sendiri gitu kan. Kadang awalnya gagal, tapi kita cari lagi gimana sih sebenarnya nih yang komposisinya tuh pas gitu. Kebetulan teman-teman juga ya emang harus kita paksa nih. Kita coba lagi sampai produknya benar-benar bisa diterima. Waktu kita pertama ngeprint di atas kayu pun kan masih banyak, artinya secara teknologinya printernya ada gitu kan, print flat bed. Cuman kan ternyata yang bermain belum banyak karena khawatir kan, karena bicara print di atas kayu jangan-jangan headnya rusak gitu kan. Tapi ketika ketemu partner yang ternyata wah bisa nih kayu di print gitu, meskipun dengan berbagai macam percobaan udah puluhan kali ngeprint baru ketemu komposisi supaya di atas kayu nggak melembung. Akhirnya kan R&D ini yang sekarang kita bawa, oh ternyata lo mau gambar apa aja bahasa gitu di atas kayu kita siap gitu. Kalau gitu. Jadi R&D-nya di situ. Baik, selama ini bagaimana The Craft menjaga hubungan atau loyalitas pelanggannya ini, Mas? Repeat order atau bahkan mungkin juga mendatangkan pelanggan yang baru. Ya, jadi kita memang selalu ingin eksis ya di berbagai kegiatan. Makanya kan kita nggak hanya online, tapi kegiatan offline itu banyak sebenarnya di khususnya Jakarta ya. Alhamdulillah Jakarta tuh termasuk yang banyak instansi gitu dan semua punya anggaran untuk UMKM sebenarnya. Jadi banyak acara. Nah, The Craft Indonesia dapat undangan misalnya ke Kominfo, ke Kemendak, ya kita selalu hadir gitu sambil promosi halusnya gitu, kita hadir kan menunjukkan eksistensi The Craft Indonesia sebagai sebuah brand gitu kan. Nanti biasanya kita dari ya kumpul-kumpul itu silaturahim kan akhirnya membuka peluang ya, ada kegiatan pameran baik nasional maupun internasional itu ya karena itu tadi kita berusaha ketemu langsung tadi. Jadi ketemu langsung dengan istilahnya yang megang duitnya nih, kalau misalnya di Kementerian kita hadir gitu di acara, kita sowan lah gitu bahasanya. Nah itu jadi dekat, personal, jadi ketika mereka butuh, mereka ingat nih, oh di The Craft aja nih ada, bisa kok gitu. Sebelum saya ke Coach Gate ini, Mas Eko, di mana nih pendengar Pro 3 pemirsa kami ini bisa melihat langsung produknya secara online, Instagramnya ataupun media sosial lainnya? Ya, jadi kalau Instagram kita ada di @thecraft_Indonesia, teman-teman bisa masuk ke Instagram yang ada gambar daun, jadi The Craft Indonesia bergambar daun. Bisa juga nanti teman-teman di Tokopedia atau Shopee gitu ya, Marketplace. Dan untuk website nih kebetulan kita dalam waktu dekat akan relaunch ya website barunya The Craft Indonesia. Karena memang kemarin websitenya agak bermasalah, jadi berubah menjadi situs yang tidak jelas gitu. Akhirnya kita ambil lagi tuh domainnya thecraftindonesia.com. Nah sekarang kita lagi berkolaborasi dengan
Pradita University di Serpong ya, untuk meng-create website gitu. Jadi ada website yang nanti kita create dan di situ ada satu fitur unggulan kita yang baru. Nah ini yang akan kita coba membuat konsumen kita lebih dekat dengan kita. Jadi ada engagement-nya gitu. Nanti di fitur ini baru. Mudah-mudahan bisa di launching ini nanti setelah Idul Fitri lah. Ya, baik. Menarik ini Coach. Biasa sebagai penutup, konklusi dan juga mungkin pesan bagi pelaku-pelaku UKM kita ini Coach. Ya, jadi The Craft berhasil membangun ekosistem bisnis. Ya, itu yang terpenting yang kita kadang-kadang nggak pernah sadari. The Craft itu berhubungan dengan pabrik furniture yang limbah kayunya bisa dimanfaatkan oleh The Craft. The Craft ini juga memiliki dan membantu banyak pengrajin kayu yang mendapatkan pekerjaan dari produk yang dibuat oleh The Craft. The Craft ini sekarang berkembang untuk juga membantu para pelukis mungkin, para artis ya yang bisa menggambar ya sketch, lukisan untuk dijadikan sebuah desain yang dimanfaatkan di The Craft. The Craft ini juga sangat membantu bagaimana distributor ya terus produk-produk penunjang lainnya bekerja sama untuk membuat sebuah kolaborasi produk sehingga ini bisa menjadi hampers, bisa menjadi sebuah produk yang berkelanjutan. Itu poin pentingnya yang kadang-kadang kita berbisnis sendiri aja. Semua kita lengkapi sendiri dan itu biayanya besar. Anda tidak akan pernah bisa bertahan kalau modelnya seperti itu. Tapi dengan silaturahmi tadi, ikut kegiatan, ternyata muncul ide-ide baru dan sekarang UKM-UKM yang pernah saya dampingi, mereka sudah menjalankan ini dan mereka tetap bertahan sampai saat ini. Baik, Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih banyak untuk perbincangannya dalam terima kasih Mas Eko di edisi kali ini. Terima kasih Coach Getty. Iya. Dan terima kasih pendengar sudah berpartisipasi. Minggu depan kita akan kembali hadir tentu dengan tema lain yang dapat memberikan kita semangat atau motivasi khususnya bagi pelaku UKM. Terima kasih Coach, terima kasih Mas Eko, dan terima kasih pendengar Pro 3. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.